Oke, jadi pada Selasa 28 April 2026 kemarin, admin kutip dari artikel media UMY bos. Sebuah pernyataan yang cukup pahit tapi nyata datang dari Bapak Ahmad Sahide, seorang dosen hubungan internasional di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, salah satu kampus ternama di kota Gudeg bos. Beliau menyampaikan sesuatu yang mungkin bikin sebagian orang tidak nyaman nih, bahwa Indonesia bahkan Asia Tenggara katanya tidak punya daya tawar nyata dalam konflik besar seperti ketegangan antara Amerika, Iran, dan Israel. Nah loh, jadi bukan karena tidak peduli, karena Pak Prabowo kemarin bahkan sempat heboh langsung mau ke Iran bos. Tetangga kita Malaysia juga mengecam serangan Amerika dan Israel. Jadi bukan karena kita diam, tapi karena kita tidak cukup kuat untuk didengar. Menurut beliau, dalam dunia hubungan internasional yang berbicara itu bukan sekedar moral atau solidaritas, tapi kekuatan ekonomi dan militer. Nah, ini yang admin setuju nih bos. Dalam dunia geopolitik memang dua hal ini menjadi senjata yang sangat berbahaya jika digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi kata beliau, meskipun Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, anggota G20, pemain penting di Asia Tenggara, tetap saja, kalau dibandingkan dengan kekuatan global ya sebenarnya kemungkinan besar kita mental bos. Bapak Sahide bahkan menggunakan istilah yang cukup tajam, Indonesia hanyalah pain absorber, penyerap rasa sakit bos. Artinya konflik terjadi jauh di Timur Tengah tapi dampaknya nyampe pula ke sini. Harga minyak naik, inflasi merambat, tekanan publik meningkat. Kita memang tidak ikut bertarung tapi tetap ikut merasakan pukulan. Dan ketika ada yang bilang kan Indonesia negara muslim terbesar pak, harusnya bisa berpengaruh ke Iran dong. Nah, jawaban beliau pun dingin, solidaritas tidak sama dengan kekuatan. Dalam geopolitik yang dihitung itu bukan jumlah simpati, tapi daya paksa bos, hard power. Jadi kesimpulan pernyataan beliau pun cukup pahit nih bos. Indonesia bukan pemain utama, bahkan belum duduk di meja yang menentukan arah konflik. Tapi tunggu dulu. Kalau memang Indonesia tidak punya daya tawar, kenapa negara lain tetap menjaga hubungan baik dengan kita? Kenapa semuanya berebut untuk berkawan dengan kita? Kalau kita cuma penonton, kenapa posisi geografis Indonesia sering disebut strategis? Dan yang paling penting, apakah benar Indonesia benar-benar tidak punya kekuatan sama sekali? Simak videonya sampai habis bosku. Oke, jadi ini lanjut menurut ceki-cekian Mimin bos, berdasarkan kacamata kuda Mimin. Jadi kalau admin lihat, Indonesia memang belum jadi penentu permainan global, tapi jelas kita juga bukan NPC dalam peta geopolitik dunia bos. Kalian tahu kan NPC? Itu karakter di game yang bukan kita yang mainin bos. Biasanya mereka gerakannya itu-itu aja, ngomongnya itu-itu aja, dan tidak punya kehendak bebas. Nah, kalau admin rasa ya, negara kita Indonesia ini punya daya tawar. Cuma daya tawarnya belum keras. Ibaratnya ya, belum bisa nekan bos. Nah, memang daya tawar kita apa Min? Oke, jadi kalau admin lihat daya tawar kita yang pertama adalah posisi geografis kita. Kalian tahu negara kita jelas menguasai jalur laut paling sibuk di dunia. Selat Malaka, Alki 123, dan jalur perdagangan Indo-Pasifik. Nah, kalau jalur itu kita mainkan, ribut dunia. Artinya Indonesia punya leverage strategis, bukannya nol bos. Kemudian, yang kedua jelas diplomasi kita bebas aktif. Lewat forum seperti PBB, ASEAN, Indonesia bisa jadi jembatan antar pihak. Kemudian juga bisa menjaga komunikasi tetap hidup. Memang kita tak bisa memaksa, tapi paling tidak kita bisa mempengaruhi arah percakapan global. Dan kemudian faktor lainnya daya tawar kita adalah ekonomi. Sebagai anggota G20, Indonesia ini bukan pemain kecil bos. Memang belum cukup kuat untuk mengatur dunia. Tapi kita juga adalah negara yang cukup besar untuk tidak bisa diabaikan. Kalian ingat Indonesia stop ekspor nikel dulu? Negara-negara maju yang butuh bahan baku nikel seperti Uni Eropa langsung ketar-ketir tuh bos. Tapi ya jelas dengan semua ini memang kita belum bisa menekan keras. Belum punya daya tekan dalam konflik besar seperti perang Amerika dan Iran.
Karena dalam dunia geopolitik global, yang didengar itu biasanya bukan yang paling sopan, bos, tapi yang paling punya gigi. Apalagi taringnya panjang-panjang, ya kan? Waduh, itu sekali ngomong orang bisa langsung keringat dingin, bos. Jadi pertanyaan sekarang ya, bagaimana cara membuat daya tawar Indonesia menjadi keras dan disegani? Nah, simak videonya sampai habis, bos. Oke. Jadi ya, sebenarnya daya tawar paling kuat itu bukan cuma rudal nuklir, bos, tapi kekuatan ekonomi yang bisa mengunci dunia. Ekonomi yang bikin negara lain bergantung sama kita. Kalian bayangkan kalau Indonesia menguasai penuh hilirisasi nikel, kemudian jadi pusat baterai kendaraan listrik dunia, mengontrol rantai pasok energi baru. Selain dari nikel, misalnya dari BBM sawit nih, bos. Apalagi nanti kalau BBM sawit itu udah setara kemampuannya dengan Pertamax dan Indonesia mampu produksi massal dengan harga murah. Bah, ini jelas, bos. Maka negara lain bahkan yang sekelas Amerika pun mungkin bakal berpikir dua kali untuk menggocek Indonesia. Kenapa? Karena menekan Indonesia sama dengan merusak kepentingan mereka sendiri. Dan ini bukan teori, bos. Ini sebenarnya strategi yang sudah dimainkan oleh banyak negara besar. Contohnya negaranya Bapak Xi Jinping. Kemudian yang tadi admin sebutkan laut. Nah, ini benar-benar kekuatan nyata Indonesia. Indonesia bukan negara daratan biasa, bos. Kita ini negara kepulauan terbesar di dunia. Kita ada di jalur perdagangan global, diapit 2 samudra dan 2 benua. Kita bisa jadi penjaga gerbang ekonomi dunia. Dan kalau angkatan laut kita kuat, kalau sistem pengamanan laut kita solid, maka jelas Indonesia bukan cuma lewat, tapi mengontrol siapa yang lewat. Dan di titik ini ya jelas kita bisa jadi kunci permainan logistik dan pelayaran global, bos. Kita yang atur cara mainnya, ya kan? Kemudian selanjutnya untuk memperkuat daya tawar, kita juga wajib memperkuat militer. Nah, yang perlu dicatat, bukan untuk menyerang negara lain, tapi cukup untuk dihormati. Jadi ya, sebenarnya kita Indonesia nggak perlu jadi superpower, bos. Tapi wajib punya deterrence alias daya gentar. Cukup kuat untuk tidak diremehkan, dan cukup modern untuk diperhitungkan. Fokusnya pertahanan udara, kekuatan maritim, teknologi drone, dan cyber. Karena dalam dunia nyata itu jelas, diplomasi tanpa kekuatan itu cuma sekedar bisik-bisik saran, bos. Saran aja, ya kan? Nggak bisa maksa. Nah, itu menurut Mimin untuk memperkuat daya tawar kita. Terus, misal ada yang bilang nih, Min, gimana kalau Indonesia ikut saja ke blok tertentu? Misalnya ikut blok Rusia atau blok Amerika. Apakah bakal menambah daya tawar Indonesia? Simak videonya sampai habis, bosku. Nah, itu kalau kita ikut blok tertentu, kita lakukan sekarang ya ibarat kata pendek akal, bos. Garang sih memang, tapi itu malah memperburuk kondisi kita. Kenapa? Alih-alih kita berharap jadi kuat, jadi gacor, ya kan? Malah jadi pion pula dalam papan catur orang lain. Bukan kita yang ngatur permainan, tapi mereka yang ngatur kita dalam permainan mereka, bos. Malah ya, Indonesia justru kuat kalau tidak terkunci ke satu kubu. Bisa bicara dengan semua pihak, kiri kanan oke, dan bisa jadi pemain tengah yang dibutuhkan semua orang. Dan ini jauh lebih kuat daripada sekedar ikut-ikutan blok. Jadi ya kesimpulannya, Indonesia bukan tidak punya daya tawar, bos. Hanya saja belum mampu mengubah potensinya jadi kekuatan nyata yang terasa. Dan kalau mau naik level ya sudah pas seperti yang dijalankan Pak Prabowo. Proyek-proyek hilirisasi itu wajib digaskan semuanya, bos. Mulai dari nikel, tembaga, emas, sawit, pala, semuanya upgrade dulu jadi produk jadi, ya kan? Kuatkan ekonomi kita, kemudian kuasai jalur strategis, bangun militer yang disegani, tetap fleksibel, dan jangan terjebak dengan blok-blokan. Karena dalam dunia geopolitik itu yang didengar bukan cuma yang paling kuat berteriak, tapi yang susah untuk diabaikan. Mantap, mantap, jos.